Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum minasy syajaril ahdari naran fa iza antum minhu tubidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, allazi ja'ala lakum minasy syajaril ahdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yahluka mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala an-nar li khidmatil insan. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin sidang Jumat Masjid Darul Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah dosa apa yang dibuat oleh nenek moyang kita Adam alaihissalam, sebenarnya mungkin untuk ukuran kita dosanya tidak terlalu besar, hanya dosa salah makan. Tapi gara-gara salah makan itulah maka Adam alaihissalam yang tinggal di dalam istana yang megah di dalam surga, yang di bawah rumahnya mengalir sungai susu, sungai madu, sungai tawar, sungai arak yang manis, dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah, suara burung yang merdu, dan makanan yang melimpah, didampingi oleh ratu kecantikan surga, Ibunda Hawa alaihissalam. Tapi hadirnya mulia karena salah makan, karena terpengaruh oleh godaan, maka Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, diturunkan di bumi. Dan hadirnya mulia Adam alaihissalam diturunkan di satu tempat yang sekarang dikenal sebagai Jabal Adam di Sri Lanka sekarang ini. Dulu termasuk wilayah India. Dan istrinya diturunkan di tanah Arab yang disebut Jeddah. Jeddah artinya nenek. Adam alaihissalam turun dalam keadaan menangis, menyesal, dan berdoa sampai dikatakan selama 40 tahun tidak pernah menatap langit, tidak pernah mengangkat wajahnya. Dia senantiasa membaca doa, berdoa, menyesal, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Rabbi, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, maka ampunilah kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami akan termasuk orang yang merugi. Menangis Nabi Adam alaihissalam terus menerus mengalir air matanya
sampai dikatakan bekas air matanya itu membekas di wajahnya. Terpisah dengan istrinya, dan tidak ada satelit waktu itu, tidak ada handphone waktu itu untuk kirim lokasi di mana istrinya berada. Dia berjalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tidak jumpa. Istrinya pun begitu, Ibunda Hawa alaihissalam berjalan ke timur, ke barat, utara, selatan, tidak jumpa suaminya. Adam alaihissalam ini laki-laki, dia berani berjalan jauh-jauh. Ibunda Hawa perempuan, dia berjalan dekat saja. Sehingga pada satu hari dikatakan setelah berpisah selama 40 tahun. Riwayat lain mengatakan setelah berpisah selama 100 tahun. Siti Hawa berada di padang Arafah, di satu bukit yang bernama Jabal Rahmah. Nampak dari jauh ada bayangan yang bergerak. Maka dia tegakkan pandangan. Kemudian nampaklah suaminya, Adam alaihissalam. Maka dia pun berteriak, "Wahai Adam, aku ada di sini." Segera Adam alaihissalam mendengar suara itu, suara yang kenal, yang dia kenal sejak berada dalam surga. Sekarang setelah puluhan tahun, ratusan tahun berpisah, baru terdengar lagi suara itu. Segera dia bangkit, melihat ke arah Jabal Rahmah, dan betul istrinya berada di sana. Betapa indahnya pertemuan itu. Tapi hadirnya mulia, kehidupan yang berada di bumi ini berbeda dengan kehidupan dalam surga, di mana semua benda-benda yang mau dimakan, yang mau dipakai di sini harus diusahakan. Maka mereka mulai mencari makanan bersama-sama, ingin mencoba berbagai macam resep, karena dia harus memasak dalam keadaan memerlukan api. Itulah Jibril alaihissalam melihat bahwa penghuni bumi ini, Adam alaihissalam bersama istrinya, memerlukan api. Melihat Adam alaihissalam memerlukan api, maka Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, hambamu Adam memerlukan api." Maka Allah perintahkan, "Kamu datanglah ke malaikat Malik, mintalah sedikit api dari dia, bawalah ke bumi." Hadirin yang mulia, maka Jibril alaihissalam pun pergi menghadap kepada Malik, penjaga neraka. "Wahai Malik, aku diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta sedikit api untuk keperluan Adam alaihissalam bersama istrinya, dan mungkin untuk anak keturunannya." Maka Malik menjawab, "Wahai Jibril, seberapa besar api yang kau hendak minta?" Jibril berpikir sejenak, kecil aja. Maka dia katakan, "Beri aku sebesar biji kurma." Mendengar perkataan itu, Malik alaihissalam itu membelalak matanya. Dia katakan, "Wahai Jibril, kalau engkau membawa api sebesar biji kurma, maka 7 lapis langit akan hancur, terbakar, seluruhnya meleleh." Kaget Jibril mendengar jawaban Malik. Maka dia tawar, "Kalau gitu kasih aku setengah saja, sepotong saja." Malik alaihissalam katakan, "Tidak Jibril, kalau aku memberikan engkau sepotong, setengah daripada biji kurma, itu pun akan membuat langit tidak akan pernah menurunkan hujan, dan bumi seluruhnya akan kering kerontang." Maka Jibril alaihissalam heran,
Apa yang bisa aku bawa kepada Adam alaihissalam? Maka dia menghadap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku telah meminta kepada Malik, tetapi jawabannya seperti ini. Maka berapakah yang aku harus bawa kepada Adam alaihissalam? Maka Allah menjawab, mintalah sebesar biji zarrah saja, mintalah sebesar atom saja, sebesar partikel yang paling kecil saja. Maka kembali Jibril alaihissalam kepada malaikat Malik alaihissalam, minta sebesar zarrah, minta sebesar biji atom. Diberikanlah Jibril alaihissalam. Maka api ini dibawa, diturunkan ke bumi, kemudian diletakkan di atas gunung. Subhanallah. Ketika api itu diletakkan di atas gunung, maka gunung itu meleleh. Semua benda-benda yang ada di sekitarnya, batu, tanah, besi, semuanya jadi meleleh. Maka Jibril alaihissalam ketakutan, tidak sanggup ini anak cucu Adam alaihissalam itu menerima api seperti ini. Maka hadirnya mulia, Jibril alaihissalam segera mengambil kembali api itu, kemudian mengembalikan ke dalam neraka, sehingga api yang kita pakai hari ini, api yang hari ini berkobar di Los Angeles, California, api yang dipakai oleh seluruh manusia di seluruh bumi hari ini, itu hanya sisa-sisa daripada api yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kemudian dikembalikan lagi ke dalam neraka. Ini adalah asap-asapnya saja. Dan Allah kuasa meletakkan api di benda-benda yang berada di dalam pohon sekalipun, walaupun berada di pohon yang hijau, dari sana Allah Ta'ala bisa keluarkan api. Hadirin yang mulia, api ini keperluan manusia. Allah Ta'ala ciptakan api bukan untuk keperluan hewan-hewan, keperluan binatang. Api berkhidmat, melayani manusia untuk keperluan makan. Yang namanya harimau yang ganas, tiap hari makan daging, dia tidak perlu api untuk memasak, untuk bikin rendang, untuk bikin sate, tidak perlu. Api digunakan untuk melebur batu-batu menjadi emas, melebur pasir, biji-biji menjadi emas, menjadi perhiasan. Binatang-binatang tidak ada yang memerlukan perhiasan. Walaupun gajah itu telinganya besar dan lebar, tidak memerlukan anting-anting dari emas. Walaupun jerapah itu lehernya panjang, tidak memerlukan kalung dari emas. Walaupun pelanduk, rusa, kijang itu kakinya lentik, kakinya mungil, tidak memerlukan gelang dari emas. Yang memerlukan emas adalah manusia. Dan untuk merubah batu menjadi emas diperlukan api. Dan ini berkhidmat. Allah khidmatkan api ini untuk manusia saja. Tapi kalau manusia salah menggunakan api, digunakannya api untuk menzolimi sesama manusia, maka hadirnya mulia, Allah kuasa membalikkan kezoliman itu kembali kepada diri mereka sendiri. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagai sesama muslim, kita harus saling mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dan mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita saling mendoakan. Yang masih menentang Allah, doakan dapat hidayah. Dahulu ada orang-orang yang menentang kepada Allah. Umar bin Khattab, Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Ini semua penentang-penentang Allah. Didoakan Rasulullah dan dapat hidayah, akhirnya menjadi pembela-pembela Islam. Kita tidak tahu, mungkin asbab daripada doa saudara sekalian, maka orang-orang yang ada di Amerika, yang ada di Los Angeles, California, ini akan dapat hidayah. Mereka sudah menyaksikan betapa hebatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya apabila Allah Subhanahu wa taala bertindak. Banyak di antara mereka sekarang sudah mulai sadar betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita doakan agar Allah turunkan hidayah kepada mereka dan mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.